Nah, saya kira ide presidensial club yang diajukan oleh Pak Prabowo itu adalah untuk secara sadar kita kelola elit secara baik. Di Amerika itu ada regulasi yang sangat serius tentang bagaimana mengelola elit Amerika, terutama mantan presiden Amerika itu. Iya. Negara berkepentingan seorang pemimpin tetap hadir sebagai contoh dari kenegarawanan yang baik. Nah, sehingga ini sekali lagi lubang ini yang mau ditutup oleh Pak Prabowo dengan mengajukan gagasan presidensial club ala Indonesia tentunya, sehingga suatu hari nanti antara para pemimpin Indonesia khususnya presiden ada tempat bagi mereka untuk menunjukkan kepada rakyat, kami bersatu, ada masalah berat kami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Saya sekarang ini, hari ini bersama dengan Bung Fahri Hamzah. Tidak usah saya jelaskan secara detail siapa lagi Bung Fahri ini. Yang jelas salah seorang pimpinan Partai Gelora. Kalau lebih jelasnya lagi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Gitu. Karena ini Gelora ini Bung ya. Ya. Nggak ada bicara berhenti, bergelora terus kan. Iya. Baik masuk parlemen atau tidak kita bergelora terus, bergerak terus kan. Bergerak terus. Nah, semangatnya kan itu sebenarnya. Iya. Jadi lambangnya itu seperti ombak. Jadi nggak ada berhentinya. Iya. Jadi itulah sebenarnya makna ya dari mendirikan partai ini dengan nama Gelora itu. Bung Fahri, saya ini kan tidak banyak mengikuti perkembangan isu-isu politik yang berkembang karena memang banyak di luar dalam satu bulan ini. Nah, beberapa hal yang menarik sebenarnya yaitu menyangkut semangat ya, itu semangat Prabowo saya kira sebagai presiden terpilih 2024 sampai 2029, bagaimana ingin ya membentuk suatu elit lah, satu community elit yang terdiri dari mantan-mantan presiden. Kita nggak tahu apakah mungkin nanti diperluas lagi. Dan ini kan penting sekali. Biasanya kan antara satu presiden dengan presiden penggantinya itu sering nggak cocok kan. Iya. Itu saling mengkritik yang kadang-kadang bukan untuk membangun bangsa, tapi karena ketidaksenangan secara pribadi misalnya. Itu kan nggak boleh terjadi di negara kita sebesar ini ya, dengan banyak problem yang harus kita selesaikan. Nah, ini pandangan Bung Fahri sendiri bagaimana melihat persoalan elit kita ini? Ya, terima kasih Bang diundang lagi, dan saya kira memang Unpacking adalah satu podcast yang kita bisa bicara soal-soal yang agak mendalam karena dipimpin oleh Bang Zulfan yang senior dalam hal ini, baik sebagai orang politik, orang politik, tapi juga yang penting adalah aktivis dan intelektual. Sehingga mungkin kita coba ambil waktu agak banyak untuk membuat satu refleksi tajam tentang kenapa kita memerlukan satu ikhtiar kuat untuk menyatukan elit Indonesia. Sebab memang kalau saya lihat kita ini terlalu banyak lahir dari insiden sih. Bahkan dulu banyak sekali intelektual Indonesia yang berbicara tentang kemerdekaan kita. Itu memang dia ada dasarnya satu perjuangan kemerdekaan yang panjang begitu, dan pembentukan organisasi-organisasi
nasional ya berbentuk organisasi massa dan organisasi keagamaan. Tapi bahwa orang menyebut kita itu merdeka itu seperti tiba-tiba gitu. Ya, terus tiba-tiba ada proklamasi gitu. Jadi makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dilembagakan dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu. Jadi itu ada unsur kita itu sendiri mensyukuri apa yang ada, tapi kadang-kadang itu ada unsur tiba masa tiba akalnya gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang ketika kita mendesain kelanjutan dari sebuah organisasi bernama negara dan sebuah komunitas bernama bangsa, itu kadang-kadang lubangnya masih banyak. Gitu. Dan saya kira ini waktunya untuk menutup seluruh lubang. Ya kalau tidak bisa seluruhnya, paling tidak lubang-lubang penting kita dalam membangun sebuah negara besar. Karena kita mengutip Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Kalau kita bicara peradaban-peradaban besar, imperium-imperium besar, itu kan ada yang umurnya 1000 tahun, ya, ada yang umurnya 600 tahun seperti Utsmani, dan lain-lainnya itu. Indonesia ini dalam cita-cita Khairil ingin hidup 1000 tahun gitu. Bangsa Amerika mungkin baru 200 tahun lebih sekarang begitu ya. Nah, kita ini sebenarnya sudah berumur sekarang ini mau ulang tahun yang ke-70 berapa kita 9 ya, sebentar lagi. Dan tetapi pertanyaannya adalah kita ini masih ada lubang nggak gitu. Nah ini lubang ini yang kita tutup. Nah saya melihat tuh ada 3 lubang Bang yang harus kita tutup itu. Lubang pertama ini adalah solidnya kita memahami what is Indonesia, apa itu Indonesia, dan ideologi di belakangnya itu, dan gagasan-gagasan inti di belakangnya itu. Saya kira ini Bang masih berlubang. Sebab kata Indonesia saja itu sebenarnya kan ditemukan sepanjang jalan sebenarnya. Berbeda dengan kata Nusantara yang lebih solid sebenarnya itu dari zaman Majapahit dulu gitu. Jadi saya kira ikhtiar untuk memahamkan bangsa Indonesia tentang siapa kamu, ya, kenapa kamu bersatu, kenapa kamu punya perasaan bersama, tiba-tiba menghuni tanah yang sama, ribuan pulau tapi kita kasih nama yang sama. Kenapa kamu mau berada di antara laut-laut ini, ya, berada di bawah satu kesadaran bersama, kata Bung Karno. Itu alasannya apa gitu. Nah, alasan menjadi Indonesia itu dulu diupayakan dengan cara-cara yang agak memaksa. Kita tahu dulu ada PMP, ya kan, kemudian ada penataran P4, ya kan, dan ada indoktrinasi BP7 tentang tafsir ya ideologi negara yang sepihak begitu. Padahal tidak boleh satu negara itu ada elemen pemaksaan, karena setiap pemaksaan ya atau kekuasaan yang berlebihan kepada rakyat melawan kesadaran itu nanti kalah, itu nanti bisa gugur di tengah jalan. Nah, Indonesia sebagai negara yang lahir karena gagasan inilah yang kira-kira harus itu yang pertama Bang. Nah, ini lubang pertama yang menurut saya harus kita benahi ya, sehingga ke depan itu betul-betul kalau kita berbicara tentang Indonesia dan kita berbicara tentang gagasan keindonesiaan yang solid itu akan ketemu gitu. Menjadi kesadaran setiap orang. Kalau di Amerika itu ada namanya the American Dream gitu. Jadi setiap orang Amerika itu punya tidur mimpi dengan mimpi yang sama, pursuit of happiness ya, mengejar kebahagiaan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama Bang. Yang kedua saya kira memang nanti kita perlu memperbaiki lubang-lubang dalam kelembagaan negara gitu. Ya, dan itu banyak sekali yang harus kita atur begitu. Mulai dari pusat sampai ke daerah, peran-peran lembaga negara, ya kan? Kayak misalnya, kenapa fungsi bupati dengan gubernur itu tidak dibedakan? Sehingga kemudian bupati dan gubernur sering sengketa di bawah. Kenapa antara
presiden dan wakilnya atau gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya tidak ditertibkan. Sehingga sering pada akhir periode mereka bertengkar. Dianggap normal oleh kita, itu tidak normal. Ya, itu salah itu sebenarnya. Jadi nggak boleh itu kita mengajukan kepemimpinan sebagai bahan untuk pertengkaran berikutnya. Belum lagi soal bagaimana harusnya partai-partai. Jangankan jabatan yang strategis, makanan aja kalau dicampur kacau kan? Itu dia, yang kayak gini-gini nih, Bang. Itu lubang kedua saya bilang, itu lubang pada institusi negara. Nah, lubang ketiga itu, Bang, lubang pada elit. Gitu. Nah, saya kira ide presidensial club yang diajukan oleh Pak Prabowo itu adalah untuk secara sadar kita kelola elit secara baik. Di Amerika itu ada regulasi yang sangat serius tentang bagaimana mengelola elit Amerika, terutama mantan presiden Amerika itu. Ada institusinya, bahkan ada undang-undang tentang perpustakaan presiden Amerika. Kenapa? Karena negara berkepentingan seorang pemimpin tetap hadir sebagai contoh dari kenegarawanan yang baik itu. Nah, sehingga ini sekali lagi lubang ini yang mau ditutup oleh Pak Prabowo dengan mengajukan gagasan Presidential Club ala Indonesia tentunya, sehingga suatu hari nanti antara para presiden Indonesia dan para pemimpin Indonesia, khususnya presiden, ada tempat bagi mereka untuk menunjukkan kepada rakyat, kami bersatu, ada masalah berat kami bersama-sama. Di Amerika itu kalau ada bencana misalnya, itu semua presiden hidup datang, ya kan, menyampaikan pesan kenegaraan supaya yang kaya membantu ya bencana, karena negara tidak sepenuhnya juga membantu, tetapi juga untuk tetap mengaktifkan kesetiakawanan sosial di dalam masyarakatnya. Pemimpinnya hadir bergandengan tangan, orang tepuk tangan semua. Pemimpin kita beda partai, beda aliran, itu tetap bersatu. Nah, yang begini-begini ini harus di-maintain, Bang, gitu. Saya kira ini yang mungkin menjadi gagasannya, sehingga memang penyatuan ini atau gagasan ini juga memang memerlukan 3 level pelaksanaan juga ya. Jadi idenya nanti selanjutnya gimana gitu. Kita jangan lupa, Bang, ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota. Belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Belum pernah membangun tempat-tempat penting untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu belum ada, Bang. Ini semua sekali lagi tiba masa tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda, ya kan? Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor Konevo, Bang. Itu bukan kantor parlemen. Dan lain-lain lah. Ini semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu kalau kita bicara ini. Maka kita ada IKN sekarang, tanahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita gitu. Nah, ini sebagai penutup di bagian pertama saya pengen jelaskan gini, Bang. Kalau kita mengambil contoh negara-negara yang agak ideal mendesain negaranya itu, kenapa Amerika sekarang menjadi superpower dan memimpinnya sampai hari ini, Bang ya. Itu karena dia mendesain ibu kotanya itu secara serius gitu. Jadi ibu kota Amerika itu ada 2 bagian, Bang. Bagian pertama yang disebut Memory of the Nation, bagian kedua disebut dengan The Brain of the Nation. Memory of the Nation itu adalah museum dan tempat pusat-pusat pengetahuan yang siapapun anak orang Amerika datang ke situ, dia tahu inilah bangsaku. Ada museum orang Indian, ada museum orang Asia, ada museum orang Afro-Amerika, ada perpustakaan terbesar di dunia di situ. Itu yang dia putar, anak-anak seluruh Amerika datang berwisata ke situ. Jadi saya kalau ada orang mengkhawatirkan sepinya IKN, Bang, ya, menurut saya keliru karena dia belum paham ini bahwa
suatu hari IKN itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh seluruh anak Indonesia apabila kita mendesainnya secara baik. Mau lihat, sekarang ini kan kalau kita lihat Indonesia paling hebat di mana, Bang? Taman Mini yang dibangun oleh Ibu Tin, ya kan, sebagai ikhtiar inisiatif pribadi beliau, lebih banyak begitu, bukan didesain untuk satu konsep politik tertentu gitu. Nah, yang kedua itu kan yang disebut dengan the brain of the nation, 3 cabang kekuasaan. Eksekutif, ya White House, ya legislatif, Capitol Hill, dan Supreme Court-nya itu segitiganya, Bang, gitu. Dilingkari oleh memori kolektif. Jadi sebuah bangsa itu artinya apa? Memang harus punya memori kolektif, Bang. Abang orang Aceh, saya orang Sumbawa, tapi ada memori kolektif. Yang memori kolektif itu kuat, setiap hari datang kepada kita. Sebagaimana orang kalau dalam beragama itu kan, Bang, ada namanya memori kolektif. Kita punya, orang Islam punya memori kolektif yang sama tentang Tuhan, ya kan? Allah, tentang kota sucinya, tentang Qur'annya, tentang nabinya, itu kan memori kolektif. Bangsa juga memerlukan itu, Bang, kalau mau bertahan lama. Seperti agama, kalau kita ngambil inspirasi dari agama, kenapa dia bertahan lama? Karena memori kolektifnya kuat. Seperti sekarang orang protes tentang Gaza misalnya di Palestina, itu sebagiannya karena sumbangan memori kolektif tentang kota suci pertama umat Muslim gitu. Nah, yang pertama itu harus ada, Bang. Itu yang menurut saya itu nanti harus didesain di IKN sehingga seluruh anak bangsa ini kalau datang ke IKN, oh segini Indonesia ya. Oh. Sehingga nanti itu dalam kasus Presidential Club itu usul saya, di samping istana itu harus dibikin seperti wisma bagi para mantan presiden, Bang. Mantan presiden kita ini jangan terbengkalai. Setelah berkuasa 10 tahun begitu hebat, ya kan? Ya Pak Harto dulu saya sedih betul ngelihatnya itu. Setelah berkuasa 30 tahun itu tiba-tiba dia dikurung di cendana, nggak boleh keluar kan. Kita presiden kita ini ada yang berkuasa 10 tahun, ada yang berkuasa 10 tahun maksimal begitu ya. Setelah itu hilang. Dia harus punya tempat, Bang. Kalau di Prancis itu ada apartemen bersamanya. Dia tinggal di situ, terima tamu di situ. Itu betul-betul klub elit lah gitu. Di Amerika juga demikian. Nah, bikinlah di situ paling tidak 5 wisma karena kemungkinan presiden kita yang mantan itu hidup sejumlah 5 orang itu mungkin udah maksimal kali, Bang. Karena kan orang makin tua kan. Tapi ada tempat, setidak-tidaknya ada aura, ada rasa dekat bahwa dia itu masih ada di sekitar istana. Tapi sambil tentu tidak berpolitik, Bang. Karena ini soal lain lagi ya. Makanya kalau bisa para mantan itu sebenarnya berpolitiknya jangan diteruskan. Sebab itu bermasalah juga nanti. Dalam pengertian terlalu teknis begitu. Nah, IKN itu ada, Bang, yang gitu-itu. Nanti kemudian eksekutif, legislatif, yudikatifnya juga di situ. Jadi hal-hal beginilah, Bang, yang saya terus terang saya pikirkan dari dulu. Memang banyak lubangnya, Bang. Lubang ini belum kita tutup. Inilah yang menjelaskan kepada kita, kenapa kita was-was dengan para politisi kita, dengan elit kita. Kok kayak kalau yang itu sama yang ini kok nggak ketemu ya, dan nggak ada jalan ketemu ya. Kok kayaknya keras hati semua ya. Kok kayaknya benci banget begitu. Yang itu pasti benci sama itu dan nggak bakalan ketemu. Kalau ada acara kenegaraan, ditelepon sama ajudannya. Kalau yang ini datang, yang ini pasti nggak mau datang. Ini mesti kita hentikan, Bang. Inilah Presidential Club itu. Kita mesti hentikan. Karena ini turunnya ke bawah jelek, Bang. Padahal kan itu acara negara ya. Acara negara. Dan padahal kalau ada acara pesta perkawinan, mereka bisa datang bareng-bareng. Bisa datang kadang-kadang. Yang negara enggak. Enggak, negara enggak. Itu pun kalau pesta perkawinan pun, Bang, dia tunggu. Dia keluar dulu tuh, jangan sampai ketemu. Kayak gitu-gitu. Saya ngalami. Nah ini saya kira, Bang, inilah karena ide Pak Prabowo itu dari awal dengan Pak Jokowi adalah rekonsiliasi, ya kan, dan alhamdulillah itu di-approve oleh rakyat hampir 60%, dan dengan rekonsiliasi inilah kemudian beliau ingin menyatukan elit, dan mudah-mudahan setelah itu Indonesia bisa ngambil bagiannya atau ngambil gilirannya, Bang, dalam memimpin peradaban umat manusia ini. Tapi kan kalau kita mundur sedikit ya kepada masa lalu, kita kan ingat sebenarnya kemerdekaan kita ini tidak gampang. Kalau kita bicara dari segi bermacam ragam ideologi.
ya para tokoh-tokoh kita dengan partai-partai politik yang berbagai macam. Ya. Kemudian kan kita lihat misalnya Murba, Ya. ideologinya kita katakanlah sosialis, Ya. ya. Bahkan ada PKI kan, Ya. yang komunis, Ya. ada PSI yang sosial demokrat, Ya. ada Masyumi yang Islam, Ya. NU dengan Islam yang Nusantara lah kata, yang tradisional ya, Ya. yang modern tradisional. Itu kan bisa bersatu semua, Ya. sehingga kita merdeka tidak pernah berdebat lagi tentang soal latar belakang ideologi mereka kan. Ya. Harusnya kan kita lebih mudah sekarang, Bung Iya. Fahri. Iya. Ha. Ya itu biasanya kalau ada krisis Bang, kita gampang bersatu Bang. Tapi kalau mulai nggak ada krisis, nggak ada musuh bersama, kadang-kadang kita cari kawan kita sebagai musuh. Ini mesti kita siasati lah. Ya. Jadi karena itulah sebenarnya pelembagaan bersatunya elit itu saya kira adalah ikhtiar yang sangat baik lah. Yang harus kita dukung ke depan. Karena apapun elit-elit kita itu adalah tonggak-tonggak penting dari persatuan nasional kita. Kita berharap nanti akan ada masa ketika para pemimpin kita, elit-elit kita ini seperti yang digambarkan dulu di awal-awal kemerdekaan itu. Karena situasi ya, krisis dan sebagainya itu. Kita tiba-tiba jadi negara, ya kan, jadi bangsa merdeka, dan tiba-tiba kemudian mau masuk demokrasi langsung, itu ada ratusan partai politik yang berdiri dengan berbagai latar. Tapi perbedaan itu kemudian dalam suasana krisis kita sanggup bersatu. Meskipun karena eksperimen kita terlalu cepat menuju demokrasi liberal dalam sistem parlementer, kekuasaannya tidak stabil pada waktu itu. Berganti-ganti dan berkali jatuh dan bangun. Itu sebabnya kita kemudian kembali kepada konsep presidensialisme. Dan presidensialisme ini sebenarnya kurang dinamikanya, tidak sedahsyat parlamentarisme, tapi itu sudah pilihan kita sebagai bangsa, dan karena itulah saya kira seperti bangsa-bangsa lain, Prancis bisa, ya kan, Amerika bisa dengan presidensialisme mendapatkan kemajuan, saya kira Indonesia bisa gitu dengan presidensialisme ini. Nah, kita punya presiden yang mudah-mudahan untuk pertama kalinya nanti dalam pelantikan presiden yang akan datang, mudah-mudahan semua pemimpin bisa hadir, dan mungkin juga akan ada pemimpin dunia lain yang hadir, sehingga kita itu betul-betul mulai dilihat oleh seluruh dunia, wah ini negara hebat, negara bersatu. Kalau orang pergi ke Cina, orang melihat, waduh itu bersatu elitnya. Ya memang karena partainya cuma satu Bang, ya kan? Di Amerika bisa, ya. Jadi dua ekstrim ini yang sudah mapan bisa. Masa kita nggak bisa, Bang? Saya kira ini yang mungkin kita mau song-song ke depan ini gitu, Bang. Persatuan. Ya artinya kan proses ini kan masih ada waktu ya untuk kita menuju ke situ. Misalnya sekarang kan yang jadi masalah pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ini kan belum pasti ini. Jadi bertemu aja belum ya. Agak susah gitu. Nah memang ya Bung Fahri bilang tadi faktor kesadaran dan faktor kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa ke depan ya. Nah tadi kan Bung Fahri menyebut persoalan ini masyarakat kita ini berbeda-beda ya. Begitu banyak suku bangsa, kemudian pulau yang banyak sekali, 17.000 ya. Nah, mungkin lebih itu 17.000 ambil simpel aja kita karena 17 Agustus ya. Biar gampang. Biar gampang. Nah, ini kan artinya konsep negara kesatuan ini kan luar biasa bertahan sampai saat ini ya. Nah, ini mempertahankan ini apa yang harus dilakukan Bung Fahri? Karena khawatir ya kita nanti ya walaupun belum terlalu serius misalnya Aceh mulai ada sedikit-sedikit ya kan, lalu Papua semakin merebak ini ya dengan OPM ini. Nah kita kan harus menjaga jangan sampai ada daerah-daerah atau kepulauan lain juga ada semangat keinginan semacam itu.
Nah, ini yang harus dilakukan apa, Bung Fahri? Saya kira ya karena tadi saya sudah ceritakan bagaimana satu bangsa itu merangkai ceritanya gitu ya. Untuk menjadi bangsa besar, bertahan dan kuat ya. Dari waktu ke waktu, bahkan mungkin dia akan bertahan berabad-abad seperti mimpi Khairil Anwar yang saya katakan 1000 tahun. aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu maksudnya adalah satu bangsa yang betul-betul ceritanya dirangkai gitu. Indonesia memang beda dengan bangsa-bangsa yang punya core kelahirannya. Seperti bangsa Turki itu memang itu bangsa tua. Bangsa yang sudah ada dari dulu dan itu juga namanya Turk juga. Iya, Turk. Bangsa Turki. Kalau kita ini kan masalahnya kan kata Indonesia itu kata baru. Itu kata yang dilahirkan di abad 20, Bang. Jadi itu kata baru sebenarnya. Kalau nggak salah itu yang pertama nyebut Indonesia itu Tan Malaka ya? Ya, ada banyak cerita, ada Tan Malaka, ada juga ahli-ahli dari Belanda. Di Belanda pernah disebut dengan nama Insulinde, ada apa namanya East Indi gitu kan, Hindia Belanda dan seterusnya itu. Nah itu sekali lagi itu adalah kata baru ya, artinya ini adalah bangsa baru yang lahir. Mantannya banyak gitu loh, mantan masa lalunya Majapahit, Sriwijaya, Mataram ya kan, Ternate, Tidore dan seterusnya itu ada ratusan kerajaan atau bahkan mungkin ribuan kerajaan di seluruh Indonesia. Nah saya kira menganyam cerita baru tentang bangsa baru ini itu harus menjadi cerita di TV, di media, di apa namanya kalau orang Amerika tuh bikin Hollywood gitu ya Bang ya, di film-film kita yang harusnya dalam setiap bulan Agustus film kita itu isinya itu semua ya kan, tentang perjuangan dari orang-orang yang punya dedikasi dalam mengisi kemerdekaan dan apa namanya memerdekakan kita. Tentang I Gusti Ngurah Rai di Sunda Kecil di Bali ya, Puputan Margarana ya, dikepung oleh tentara Belanda, disuruh menyerah ya akan selamat ya atau di bumi hanguskan. I Gusti Ngurah Rai dan seluruh prajuritnya ya, Puputan melawan ya sampai titik darah penghabisan, menahan semua derita dan sakit sampai meninggal dunia. Itu kalau diceritakan Bang, berulang-ulang kita makin cinta pada negara kita. Tentang Panglima Sudirman, seorang guru agama yang kemudian jadi pendiri dari tentara kita, bergerilya Bang. Tidak mau menyerah kepada Belanda, ikut kepada elit-elit yang ikut menyerah. Dia tunjukkan bahwa harus ada yang melanjutkan gerilya. Dia gerilya Bang. Sampai itu menjadi etos di TNI sekarang bahwa tidak boleh gampang menyerah. Tidak boleh yang namanya menyerah gitu. Bahkan karena itulah tentara-tentara kita itu kalau ada perang Bang, nggak bakalan mau jadi tawanan. Ya, mereka akan berperang sampai titik darah penghabisan. Habis kira-kira. Itu semua cerita Bang. Itu harus jadi film. Yang merangkai cerita bahwa ini bangsa kita besar ternyata. Tentang Majapahit, tentang Sriwijaya, tentang Diponegoro, tentang Sultan Agung. Dan semuanya Bang, itu harus diproduksi secara masif dan ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah bangsa kami, kira-kira. Nah itu yang saya bilang, teater ini nanti harusnya ada di IKN Bang. Supaya orang pergi ke IKN itu adalah kota pendidikan tentang nasionalisme gitu, yang harus ada gitu. Nah, ceritanya harus kuat. Yang kedua, tapi ya pelembagaannya harus juga kuat Bang. Itu yang saya bilang, kita terlalu banyak yang kita belum atur Bang. Perkelahian antar elit Bang dalam pemilu itu masih rawan Bang. Agak mengerikan Bang. Istilah-istilah berkhianat, ya kan, menipu dan sebagainya itu masih terlalu kuat menjadi kosakata dalam politik kita. Kenapa itu Bang? Karena diregulasinya belum baik. Sehingga peluang elit itu saling menelikung, saling menipu, itu kayak diizinkan oleh undang-undang. Dibiarkan itu, padahal itu harus kita tata supaya orang jangan tersinggung, orang jangan merasa ditipu. Itu semua harus ada aturannya Bang. Barulah yang terakhir itu tadi, Presidential Club itu, bagaimana kita menyatukan elit-elit itu di semua lapisan Bang. Masa kita bangsa ini yang dikenal dengan tradisi kegotong royongan, tepo seliro, ya kan, kehidupan yang guyup bertetangga, komunalitas ya.
tidak bisa bersatu, Bang, tidak bisa nunjukin kepada bangsa lain bahwa lihat bangsa Indonesia itu bangsa bersatu. Itu bangsa kuat sesama mereka. Kalau rakyat, Bang, jangan tanya. Lihat tonton bola kemarin, Bang. Iya. Itu luar biasa itu histerianya luar biasa. Orang ninggalin semua hal, semua kerjaan untuk nonton bola, Bang. Dan salah satu negara penonton bolanya terbaik. Iya, terbaik ya. Padahal kita belum ada tradisi sekuat Eropa, Bang, untuk bola. Tapi sekali sampai kewalahan tuh yang yang punya license penyiaran, Bang, karena bocor cuma orang nobar. Iya. Saya nonton di kampung saya. Saya anak-anak ngajak, Bang, ada nonton malam ini. Saya nonton. Loh, kok pengantarnya bahasa Arab ini? Saya bilang itu ngambil dari Arab. Saya bilang kreatif banget tuh anak-anak. Komentarnya bahasa Arab ya. Komentarnya bahasa Arab itu. Kalian ngerti nggak? Nggak ngerti, Bang. Terus kenapa? Ngambilnya dari Arab, Bang, katanya gitu. Saya kebetulan di Iran tuh, jadi pakai bahasa Persia. Ya, tapi kita nonton semangatnya ya, semangatnya dan permainannya. Luar biasa. Nah, ini yang saya bilang, ini momennya. Kebetulan ada yang unik tentang Pak Prabowo nih kan, Bang. Itu yang saya bilang. Saya selalu bersyukur sampai sekarang kita Pak Prabowo yang terpilih, Bang. Ya. Pak Prabowo itu 1/4 abad yang lalu keluar dari institusinya dalam satu krisis geopolitik atau krisis global lah, karena ada krisis ekonomi dan sebagainya. Lalu kemudian sepertinya negara-negara Barat itu ingin Pak Harto tumbang begitu, dan setelah Pak Harto tumbang ada masalah di tentara kita dan Pak Prabowo akhirnya kemudian menurut saya juga korban daripada permainan geopolitik itu. Dia keluar, tapi hebatnya Pak Prabowo dia diam. Dia nggak mau ngerusak, ini biar aja jalan gitu, konsolidasi. Jalan aja. Dia ngambil jarak, dia berbisnis gitu ya. Lalu setelah itu karena dia seorang patriot yang mengerti juga politik ini, dia mulai coba masuk ke kekuasaan, ke politik gitu. Ya, dengan metode yang demokratis. Dia bikin partai, Bang. Berkali-kali dia coba, Bang. Luar biasa. Nggak ada di dunia ini ada orang yang karena cita-citanya untuk memimpin bangsanya dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan menghabiskan sisa waktunya yang terbaik ini adalah untuk bangsanya itu sampai 4 kali, Bang. Berjuang itu. Kalah, tapi dia nggak peduli. Dia maju terus. Dan alhamdulillah 1/4 abad kemudian, pada saat geopolitik ini kayak gini, Bang, kita di ambang perang dunia ketiga sekarang ini, ya kalau betul-betul itu terjadi, Pak Prabowo dengan segudang pengalamannya dalam perjalanan, pemahamannya tentang negara kita, tentang kekuatan negara kita, tentang militer kita terutama, dan kemudian melalui proses ini secara sabar begitu, Bang ya. Orang yang ngerti geopolitik, senior di antara pemimpin dunia, Bang. Sekarang memimpin kita dalam situasi dunia yang kita perlu pemimpin yang nggak perlu belajar dari nol lagi, Bang. Orang ini udah ngerti persoalan. Jadi begitu beliau dilantik, jejak, Bang, bangsa ini. Sehingga agenda untuk mempersatukan elit ini memang harus kita mulai. Saya kira itu yang diperlukan ke depan. Problemnya kan begini. Saya kira perbedaan-perbedaan yang tajam ya. Terutama kan kita lihat kalau kita bicara figur nih kan Ibu Mega dengan SBY nggak ketemu. Ini mulai lagi dengan Pak Prabowo sulit ketemu. Bukan tidak ya, tapi masih sulit nampaknya. Sehingga Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan ya sudahlah, kalau memang tidak mau bergabung jangan ganggu kan gitu. Dan kemudian apalagi dengan Pak Jokowi. Kita kan kalau kita bicara elit ini kan sekarang ya mantan presiden itu kan tinggal 3 ya. 4 ya. Ya atau ya 4 dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Kalau mantannya kan 3. Ya. Nah ini masa kita istilahnya 4 orang aja susah bersatu bagaimana? Nah kalau menurut saya ini Bung Fahri ya, saya nggak tahu dalam pikiran Bung Fahri ya, mungkin sama kita, bahwa ini kan kita ingin membangun suatu model kan, supaya rakyat ini melihat bahwa
ini elit kita sudah bersatu ini. Ya. Kita jangan lagi ribut. Bagaimana kita juga bisa mendukung kesuksesan program pemerintah yang tidak perlu diganggu. Walaupun tidak bisa kita batasi, tidak ada yang mengganggu, tapi pasti ada. Ya kan? Orang-orang yang memang membangun kebencian itu kan masih ada. Ya kan? Setiap pagi pikirannya bagaimana benci. Kan? Kita tidak suka kepada orang ada, tetapi pasti tidak membenci. Kita cari ada solusinya. Kalau benci terus kan repot kita. Nah itu Bung Pahri, bagaimana ini? Saya belum tahu ya bagaimana dalam pikiran Bang Pahri. Saya percaya Ibu Mega akan memahami lah ya. Dan kita menghimbau juga teman-teman di sekitar Ibu Mega untuk tidak memberikan data-data yang tidak baik kepada Ibu Mega ya. Karena seharusnya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat dekat dan sangat spesial lah ya di hati masing-masing. Cuman juga kita perlu bedakan dua hal Bang ya. Fakta bahwa alhamdulillah sekarang kita punya presiden yang pengalamannya cukup dalam dan akan memimpin Indonesia ini sebagai salah satu kekuatan yang dihormati. Tapi pada saat yang bersamaan beliau ingin agar elit-elit Indonesia bersatu kembali. Sebab ada yang mungkin di pikiran Pak Prabowo itu pertanyaan begini, jangan-jangan kita selama ini pertengkarannya banyak yang nggak berdasar juga. Gitu. Ya. Atau jangan-jangan cara kita bertengkarnya ini agak keliru gitu. Ini kan masalahnya Bang, kan saya suka, mohon maaf Bang, saya kadang-kadang ngambil contoh ekstrim ya. Saya bilang ada negara di dunia ini yang biaya pemilunya 0 Bang. Kita ini 105 triliun Bang, ongkos pemilunya. Artinya kita mengongkosi orang berantem itu Bang. Ya makin besar ongkosnya tentu makin seru lah pertengkaran ya kan. Kalau nggak ada ongkosnya kan nggak ada pertengkaran Bang. Ini kan diongkosin untuk bertengkar 100. Ada negara yang tidak ada ongkos ini untuk pemilu ini. Karena nggak ada pemilunya. Masih ada kerajaan, masih ada negara-negara. Saya nggak mengatakan kita harus tiru mereka, enggak. Tapi fakta bahwa negaranya maju, terkonsolidasi, dan ada kehidupan yang baik begitu. Bahkan kadang-kadang kalau dihitung indeks-indeks tertentunya mereka menang. Tidak saja indeks kesejahteraan, tapi juga indeks anti korupsi dan sebagainya itu mereka baik. Loh kok kita ini ngongkosnya itu terlalu mahal? Jangan-jangan ada yang salah juga di situ gitu. Memang ada negara seperti di Amerika Serikat yang ongkos pemilunya mungkin 10-20 kali lipat ongkos pemilu kita ya. Tapi juga ada sistem lain yang mengatur supaya elit ini juga tidak terlalu pecah. Memang dianggap kemarin dosa Donald Trump adalah karena dialah yang membawa politik pembelahan di elit, polarisasi di elit Amerika itu. Tapi ya mereka sedang memperbaiki juga. Nah, kita ini kira-kira kalau kita berada di tengah Bang, kita harus pikir ulang. Dan Pak Prabowo tuh kira-kira ingin ngajak kita, ayo kita pikir ulang. Apa benar nih cara kita berantem ini Bang? Kok jadi kayak kadang-kadang pribadi, ya kan kadang-kadang sentimental, kadang-kadang berlebihan begitu. Ini yang menurut saya, satu sisi pikiran Pak Prabowo, tapi sisi lain kita juga tidak mau mengorbankan sistem yang ada. Saya sering bilang Bang ya, misalnya sistem kita namanya presidensialisme. Apa arti presidensialisme? Presiden dibentuk oleh rakyat. Kalau presiden sudah dibentuk oleh rakyat dan sudah terbentuk sekarang tinggal dilantik, maka presiden itu tidak perlu koalisi sebenarnya Bang. Karena dia udah jadi, beda dengan sistem parlementer. Parlementer rakyat tidak membentuk eksekutif, hanya membentuk parlemen. Sehingga waktu membentuk eksekutif, ngumpul dulu, koalisi dulu. Kalau koalisi tidak terbentuk, akhirnya jadi oposisi. Kalau koalisinya terbentuk, ruling majority namanya, barulah dia bisa berkuasa. Baru dia penting memerlukan koalisi. Kalau presidensialisme tidak memerlukan koalisi. Itu yang saya bilang jangan bergen dengan presiden kita. Tapi di sisi lain rakyat juga membentuk kekuatan pengawas. Namanya parlemen. Namanya kongres. Makanya saya bilang sistem presidensialisme punya nama lain, kongresionalisme. Ini dibentuk juga oleh rakyat untuk ngawasi. Jadi jangan juga elit nanti bersatu terus pemerintah nggak diawasi. Loh sifat kita manusia Bang.
Kalau nggak diawasi kita ini maling loh Bang. Iya, Ya kan? Diawasilah dengan Kongres. Tapi Kongres itu tidak bisa menjatuhkan presiden. Iya. Sebab ini dibentuk oleh rakyat. Tidak bisa dijatuhkan. Yang bisa diganggu adalah menteri. Dan bagus bagi presiden. Kalau menteri diganggu, presiden lihat ini menteri bisa jawab nggak ini? Pertanyaan-pertanyaan dari Kongres ini. Nah, sebenarnya sistemnya tetap harus dijaga bagus Bang. Sebab kadang-kadang di elit kita ini ada pikiran, kalau saya masuk ke kabinet, maka seluruh menteri saya suruh diem. Terus nanti fungsi DPR hilang Bang. Nggak ada lagi pengawasan. Korupsi meningkat. Nah ini juga tidak boleh kita lakukan Bang. Jadi saya kira ikhtiar baik dari Pak Prabowo adalah bisa berjalan semuanya sambil kita mengevaluasi apa yang terbaik bagi rumusan menyatukan Indonesia ke depan itu Bang. Ya memang semangat yang sudah ada dan upaya yang luar biasa ini menurut saya tanpa melihat ada sekat-sekat ya. Ini kan harusnya bisa diwujudkan dengan mudah. Gitu loh. Kembali lagi tadi, kalau memang kita tidak ada ego, tidak ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, semuanya akan bisa terwujud. Tantangan kita itulah. Nah jadi kalau kita bicara sedikit geser secara praktis, walaupun ini sebenarnya praktis tapi sangat sulit. Menurut Bung Fahri apa mungkin ini Ibu Mega bisa ketemu sama Prabowo? Saya yakin dia akan ketemu Bang. Ketemu ya. Cuman saya tidak yakin Ibu Mega mau masuk ke pemerintahan. Tapi kalau di Presiden Club ini, saya kira ya itu harus. Menurut saya itu juga harus dibikin aturannya Bang. Karena itu kepentingan nasional. Jadi membiarkan pemimpin kita itu tidak bersatu itu Bang, itu tidak boleh sekedar menjadi kepasrahan dan angan-angan Bang. Tapi harus menjadi regulasi. Kita harus, seperti juga sekarang kan mantan presiden itu kan juga dibiayai Bang. Dikasih ajudan, dikasih rumah, dan sebagainya. Ya harus ada undang-undang juga yang mengatur supaya presiden itu ketemu. Dan bahkan kita bikin tempat ketemunya Bang. Menurut saya di IKN itu harus ada satu tempat di sekitar istana atau dekat dengan istana itu sebagai wismanya para mantan presiden. Dia boleh bahkan tinggal di situ, menikmati udara dan hutan segar Kalimantan itu di situ, dan bisa bertemu kalau ada yang lainnya ketemu di situ. Mungkin tidak harus lengkap, beberapa ketemu untuk satu proyek. Misalnya membahas bagaimana misi Indonesia untuk ke Gaza. Dia bahas Bang. Kalau ada kelaparan di Afrika, bagaimana kita menghadapi kelaparan di Afrika? Apa yang bisa kita bantu? Siapa yang terbang ke sana mewakili bangsa Indonesia, diutus oleh presiden untuk atas nama Indonesia membawa bendera Indonesia kepada seluruh dunia bahwa ini ada bangsa yang ngurusin juga negara-negara lain yang berkonflik, yang miskin, yang kena bencana, yang dalam musibah seperti di Palestina dan sebagainya. Itu semua pekerjaan-pekerjaan Bang yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh seorang presiden. Dan mantan-mantan presiden tuh nggak boleh kehilangan kesempatan untuk berkarya Bang. Dia harus tetap terus berkarya. Cuman tolong berkaryanya jangan berkelahi di dalam negeri. Kita bawa keluar. Orang-orang presiden kita itu punya jejak-jejak baik Bang. Bu Mega karena anaknya Bung Karno pasti dekat dengan Xi Jinping, pasti dekat dengan Kim Jong-un, pasti dekat dengan negara-negara sosialis. Karena dia anak Bung Karno. Lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Orang seperti Pak SBY pasti lebih mudah diterima di Amerika, di Eropa. Karena dia dianggap seorang presiden, meskipun dia seorang jenderal, dia adalah seorang presiden yang dianggap promoting democracy in the region. Gitu. Jadi dia bilang, Pak Jokowi pergi ke negara-negara di Timur Tengah pasti diterima. Bayangkan Bang, dia bikin jalan tol panjang. Itu yang kalau kita salah masuk tuh Bang, itu benar-benar kita lolos tuh sampai Bandung. Muhammad bin Zayed dia bikin sehingga kita punya hubungan spesial dengan negara-negara di Timur Tengah. Ada jalan Jokowi juga di sana. Ada jalan Jokowi, ada masjid Jokowi juga di sana. Ini orang-orang hebat Bang, gitu. Yang diterima di banyak bagian negara yang kalau dia bekerja untuk Indonesia tambah kekuatan kita. Jadi dia jangan difasilitasi bertengkar, tapi difasilitasi untuk menjadi armada Indonesia dalam diplomasi global. Dan itu kan sudah tradisi itu kan sudah terbangun sejak zaman Bung Karno ya.
ada di Jalan Bung Karno di Afrika, saya lupa negara apa. Banyak. Di Maroko ada Jalan Bung Karno. Di Mesir ya. Iya. Sampai sekarang saya ketemu orang Mesir, apa kabar Soekarno? Dia belum tahu kita udah ganti berapa presiden, tetap Soekarno yang dia tanya. Jadi saya kira bagus itu. Ya. Tapi begini juga, Bung, artinya saya melihat beberapa peristiwa kan. Memang yang namanya budayawan ya, yang kemudian katakanlah seniman, budayawan itu kan kreativitasnya luar biasa. Ya. Nah, misalnya kemarin Ibu Mega itu hadir di acara Butet Kertarajasa. Itu kan kita lihat ada lukisannya Pak Jokowi, kepalanya terbalik udah. Iya kan? Nah, artinya itu kreativitas itu bebas, silahkanlah gitu ya. Tetapi kan jangan seorang pemimpin ya satu dilecehkan, ya kan? Kedua dengan sikap seperti itu yang dianggap masih berselisih, itu jangan menganggap ini sesuatu yang semacam kesempatan, ya kan, untuk menciptakan konflik. Ini yang bahaya sekali. Jadi memang sebenarnya kan orang seperti Pak SBY, Bu Mega, termasuk juga Pak Jokowi, ya, itu kan orang yang bisa menjaga seperti itu sebenarnya. Menjaga ya, jangan sampai ada hal-hal yang memang bisa terbangun atau tercipta yang namanya konflik antara mereka dengan yang lain. Nah, kalau kita mengikuti semangat kreativitas atau semangat pikiran-pikiran terobosan yang dilakukan oleh para budayawan, itu bisa bahaya untuk kelompok elit kita, gitu ya. Saya terus terang Bang melihat kebebasan yang kita miliki ini sebenarnya harus dibagi levelnya. Kadang-kadang itu nggak terbagi dengan baik, gitu. Akademisi, ya budayawan, para pemikir, gitu ya. Apalagi kalau negarawan ya, itu harusnya jauh dari apa yang disebut dengan kebencian, Bang. Plus personalisasi, gitu. Jadi harusnya itu mereka menuju gagasan-gagasan besar, pikiran-pikiran yang hebat, ya kan, tentang bagaimana kita menyatukan, melihat perbedaan pendapat, keragaman dan sebagainya. Bukan malah kemudian terjebak dalam kebencian itu. Yang dipanas-panasin oleh orang-orang yang menurut saya levelnya rendah gitu. Iya. Saya mohon maaf kalau Butet itu saya tidak sebut budayawan sebenarnya, itu lebih kepada ya kayak anak-anak muda yang bikin stand up komedi, roasting begitu. Itu levelnya di bawah Bang, roasting itu gitu. Iya. Yang di atas ini lain ceritanya. Kita bicara tentang pikiran besar, tentang sejarah nasional. Gagasan-gagasan ya. Ini kalau ini main bawah ini nggak level ini sebenarnya gitu. Iya. Untuk melibatkan para pemimpin besar kita. Nah, tetapi nggak ada masalah Bang kalau di bawah ini ada anak-anak muda yang belajar mengkritik pemerintah, yang roasting, nggak apa-apa Bang, karena itu adalah anak-anak baru yang perlu diberikan pelajaran itu dan agak dipermudah dia untuk menertawakan pemimpin. Nggak apa-apa, karena ini anak-anak baru Bang. Belum punya ilmu, belum punya gagasan yang luhur, belum punya pikiran yang luar biasa gitu. Hanya mau ketawa-ketawa di kedai kopi dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah masuk kepada akademisi, ya, budayawan, apalagi negarawan, itu nggak boleh Bang yang begitu-begitu. Nah, nanti itu kira-kira kita tahu tempatnya itu Bang, orang-orang itu. Karena ini kebebasan Bang, juga saya nggak setuju kalau orang tuh dilarang mengkritik pemerintah, biarin aja Bang. Cuman ya orang tahu diri dong, kalau Anda disebut akademisi, agak luhur dong. Ini yang saya juga ada kritik beberapa teman kita yang katanya agak pemikir, tapi setiap hari kok nyerang pribadi terus. Buat apa gitu loh. Ya kan? Manusia kan berubah Bang, ya kan? Dari begitu cinta menjadi begitu benci, is not the acting of orang mature Bang. Benci cinta secara cepat itu bukan sign daripada kedewasaan, itu kekanak-kanakan. Apalagi kalau kita dianggap sebagai filosof ya. Apalagi itu udah filosof kerjaannya serang pribadi, roasting, menurut saya dia jatuh ke bawah.
Itu biar kerjaan dari teman-teman kita yang baru, anak-anak muda, dan itu jangan dilarang. Biarin aja. Karena di antara aura kebebasan yang kita punya ini, Bang, mengajak anak-anak muda untuk memikirkan bangsa, dan mungkin itu cara memulai memikirkan bangsa. Mereka oke, Bang. Tapi kalau kita nyebut diri kita akademisi, intelektual, filosof, tapi kerjaannya itu nyerang pribadi, nggak ada konsepnya, Bang. Wah, itu menurut saya sih, ya salah tempat dia gitu loh, Bang. Yang penting populer. Yang penting, yang penting populer, kemudian ada kelompok yang bisa tertawa, stand up komedi lah, ya. Tapi stand up komedi anak-anak muda yang dilakukan anak muda itu menurut saya juga itu tempat tersendiri ya, seperti Bung Fahri bilang. Tempat tersendiri, ya. Anak-anak di kafe, ya kan, tempat kopi, ketawa-ketawa, Bang. Iya. Kalau di negara-negara liberal, Bang, bahkan menertawakan agama, kalau itu kita stop. Karena kita dengan agama itu tidak dengan seperti tradisi orang di Barat. Orang di Barat itu meng-approach agamanya mungkin secara fully rasional, kalau kita tidak. Ada emosi dalam agama dan harus kita jaga sebagai kesadaran kita tentang jarak, bahwa Tuhan itu maha tinggi, dan kita mengatakan di dalam Pancasila kita, ketuhanan yang maha esa kita letakkan maha tinggi. Karena itu kita jangan main-main di situ. Kita jangan sentuh kitab suci orang, nabi orang, Tuhan orang, itu kita jangan sentuh. Tapi politisi dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Tapi ini adalah porsinya dari teman-teman anak-anak yang lagi belajar. Di sini jangan, Bang. Ini kan harus ada keluhuran, harus ada ketinggian, Bang. Gitu. Nah, kadang-kadang akademisi kita, pemikir, intelektual, saya nonton gitu podcastnya. Ini idenya apa sih? Pokoknya nyerang pribadi. Ini brengsek, ini bangun dinasti. Ini apa idenya gitu? Kayak nggak ada judgement intelektual terhadap semua itu gitu. Nah, menurut saya ya teman-teman kita, ya sadarlah, sadar tempat, sadar diri gitu, Bang. Saya kira itu. Terima kasih, Bung Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.